Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, betul-betul salam. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, seluruh pemirsa, opung, emak, engkong, emak, mbah, nenek, kakek, bapak tua, bapak udah, inang tua, terus amang boru, namboru, tulang nan tulang, abang akang, lai itu, kakak-kakak, semua adik-adik juga, semua. Haleluya. Senang bertemu dengan Anda walaupun melalui layar Android ini. Saya bersyukur buat saya udah fit kembali. Puji nama Tuhan. Nah, tadi pagi saya membawakan kita tentang orang kaya yang bodoh, di mana orang kaya yang bodoh ini berpusat pada dirinya sendiri, tidak mau peduli terhadap sesamanya, tidak mau berbagi dengan harta yang dia punya. Nah, hari ini saya akan membawa orang kaya yang bijak. Saya mengambilnya dari Ayub 1, demikian bunyi firman Allah sampai dengan yang ketiga saja. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Puji nama Tuhan, ya. Ini orang kaya yang bijak, orangnya jujur, lalu saleh, menjauhi kejahatan, dan juga dikatakan oleh firman Allah, takut akan Allah, ya. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah, lengkap sudah, ya. Nah, yang saya mau katakan, mengapa orang kaya yang bijak, orang kaya bijak disebut menjadi orang kaya bijak? Karena yang pertama, ia sadar kekayaan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau sadar orang kekayaan itu dari Tuhan, maka dia nggak sembarangan menggunakan hartanya. Dia sadar. Kalau Anda baca Ulangan 8 ayat 18 dan sebelum-sebelumnya, dikatakan di sana bahwa kalau ada kekayaan ini, hartamu bertambah-tambah, emas bertambah-tambah, rumahmu bertambah-tambah, hak kerbahmu bertambah-tambah, semuanya bertambah-tambah. Ada ayat 18 dikatakan, jangan kau lupa, ingat, yang memberikan semua kekayaan itu adalah Tuhan. Baca Ulangan 8 ayat 18. Jadi Ayub sadar kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kepada orang miskin, kepada orang susah, dari nanti kalau Anda baca satu demi satu, mereka akan, keluarganya, masyarakat, siapapun, janda-janda, yatim piatu, orang-orang susah, orang-orang yang menderita, seringkali ditolong oleh Ayub. Sama seperti ini keluarga, ya, Aki di Tio itu, berbagi sampai terjadi viral yang baru-baru berapa hari Senin itu, ya, viral begitu luar biasa karena dia sebenarnya tidak mau dipublikasi gitu. Tetapi namanya orang yang mendapat amanah, yaitu Pak Irjen Eko itu, Kapolda Sumsel, dia tidak ingin terjerembab. Dia ingin, makanya dia kelar, aku ini hanya makelar kebaikan, ya. Ya, Kapolda menjadi menjadi makelar kebaikan. Karena ada itu akibat hubungan yang panjang, yang lama dibina dengan keluarga ini. Wah, saya salutlah, ya, kepada keluarga ini dan kepada Kapolda juga. Ya, saya berharap, ya, untuk penanganan COVID-nya ya digunakan sebagaimana yang diharapkan oleh keluarga. Dan saya bersyukur bahwa beliau langsung mengumpulkan orang-orang untuk karena dia saja terkejut, sok berapa banyak itu 2 triliun. Luar biasa itu banyaknya, nggak tahu lagi hotel berapa itu dibangunnya. Wah, nggak tahu lah, sudahlah, ya. Tapi saya senang, suka, ya, walaupun
Saya nggak mendapatkannya sebenarnya. Tapi saya sangat senang karena itu doa-doa saya, doa-doa kita semuanya. Di tengah-tengah situasi pandemi ini ya, orang-orang yang punya kekayaan sadar bahwa itu titipan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan oleh Alkitab bahwa ia mau berbagi. Wah, ini dia. Jadi, Ayub ini adalah orang yang mau berbagi. Bukan hanya menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang, itu kan di dalam jumlah yang banyak. Bisa saja dia nggak ya menekan begitu rupa pegawai-pegawai. Tapi dikatakan memperkerjakan banyak orang. Membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang menderita, membantu siapapun yang membutuhkannya. Kalau kiranya di bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi ini, ada banyak seperti orang ya Akiditio itu, saya yakin pemerintah bebannya akan semakin ringan. Ya. Saya yakin masyarakat juga bebannya semakin ringan. Dan mungkin angka kejahatan akan berkurang, angka pembunuhan akan berkurang, ya. Orang juga akan berkurang stresnya. Saya sudah melihat di daerah saya ini ya, yang tadinya tidak pernah saya lihat, mulai berjalan-jalan di jalan-jalan tertawa sendiri, tersenyum sendiri. Aduh Tuhan, saya mau bilang apa? Jadi saya kadang-kala ya bagaimana kita mau bilang? Setiap kali saya mau apakan itu, saya tidak sanggup untuk mengutarakan kata-kata saya. Tapi saya berdoa supaya kebaikan Tuhan kepada mereka, atau pertolongan Tuhan kepada mereka, kasih Tuhan kepada mereka, supaya Tuhan lawati mereka yang sedang depresi tingkat tinggi ini oleh karena situasi dan kondisi. Dan Anda tahu kalau orang sedang depresi dan lagi susah mendapatkan teguran-teguran, ya bisa aja membunuh. Berapa orang kita sudah lihat membunuh mertuanya, membunuh saudaranya, membunuh keluarganya, membunuh istrinya. Aduh, ya, yang seharusnya bisa ditolong dengan situasi apabila imannya benar-benar. Nah, jadi orang kaya bijak, yang bijak itu adalah orang kaya yang mau berbagi. Berbagi dengan sesamanya, berbagi dengan orang yang miskin, berbagi dengan orang yang menderita, berbagi dengan orang yang susah, berbagi dengan anak yatim piatu. Dan ini yang mau saya katakan. Tidak melihat suku, agama, ras. Dia mempercayakan kepada pemerintah, tidak melihat suku, agama, dan ras. Kalau kita bisa melihat, saya katakan dari ras yang memberi ini adalah ras yang paling menderita mungkin di Indonesia ini. Ras yang paling sering dilecehkan. Ras yang paling ya tidak mendapatkan kehormatan. Tetapi dengan pandemi ini ada banyak dari ras ini yang melakukan terobosan-terobosan untuk menolong anak bangsa Indonesia. Karena mereka juga sebenarnya anak bangsa Indonesia. Mereka telah lahir di sini nih, berjuang di sini. Tapi ada banyak orang-orang yang tidak menyenangi mereka, mempersalahkan mereka atas kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ya, tetapi saya bersyukur ada orang-orang yang seperti Akiditio ini. Saya tidak sedang mempromosikan dia, tidak. Tapi saya katakan, saya berdoa semakin banyak orang-orang yang seperti ini, yang peduli terhadap sesama, yang mau berbagi dengan harta bendanya, yang tidak melihat apa agamamu. Kamu Islam, kamu Kristen, kamu Konghucu, kamu apa? Kalau kamu tidak seiman dengan saya, nggak usah kau terima. Tidak ada catatan itu. Tapi dia membagi dengan tulus. Ia memiliki kasih seluas kasih Allah. Aduh, luar biasa itu. Yesus itu melihat orang lapar, dikasih makan, yang sakit disembuhkan, yang menderita apapun ditolong oleh dia. Dan apa yang dia punya dia bagikan. Itulah Yesus. Dan ada orang-orang juga yang berhati seperti itu. Puji nama Tuhan. Diberkatilah keluarga ini dan generasinya. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita katakan, ia hidup
berpusat pada Tuhan. Jadi dia hidup berpusat pada Tuhan. Makanya dia hidup benar walaupun dia orang kaya. Dia punya harta benda yang berlimpah-limpah. Tetapi dia hidup saleh. Dia hidup takut Tuhan. Dia hidup jujur. Dia hidup menjauhi kejahatan. Wah, lengkap dah sudah. Nah, ketika dia nanti mati, di mana di tempatnya? Surga yang mulia. Karena apa? Udah jelas dia hidup berpusat pada Tuhan. Dia rela berbagi. Ayub rela berbagi. Ia sadar kekayaan itu karena Tuhan. Tuhan yang membuat kaya. Tuhan yang membuat miskin. Itu kata 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Dan dia mengingatkan orang-orang kaya supaya jangan sombong. Supaya jangan ponga. Supaya jangan suka pamer. Kita tidak bangga dengan hartamu seberapa banyak pun. Kita nggak bangga itu. Tapi kalau engkau berbuat sesuatu bagi masyarakat, jutaan doa manusia, orang-orang susah, orang-orang miskin, termasuk saya, akan berdoa untuk Anda yang begitu care. Seperti Agnes Mo itu, terus siapa lagi itu? Cinta apa itu? Cinta Laura ya? Ya, mereka. Yang saya tahu, pokoknya saya doakan. Karena memang itu doa saya, supaya semakin banyak orang-orang yang care terhadap kesusahan bangsa ini. Negara sudah cukup bebannya sangat berat. Ya, saya juga berdampak. Tapi saya masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saya masih bisa tetap menyalurkan, bukan karena susahnya saya lalu, oh hari ini Anda tidak boleh ngambil air di tempat saya. Oh hari ini karena apa saya mau kontrakkan rumah saya ini. Enggak seperti itu. Tapi saya masih bisa menikmati seluruh kebaikan Allah. Saya punya prinsip, orang yang suka menolong, maka dia tidak habis pertolongan dari Tuhan. Dan Ayub memang pernah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, yang sangat menyesakkan, dituduh yang macam-macam. Tapi kita sudah mendengarkan bagaimana dia hidup, bagaimana dia berlaku. Dan pada akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhan melipat gandakan kekayaannya yang begitu luar biasa. Jadi di situ sebagai orang beriman dia diuji memang. Apakah kalau aku ambil hartamu ini kamu tetap beriman kepada saya atau tidak? Memang ada haknya Tuhan untuk menguji itu. Tapi Ayub itu lolos. Dan dia orang kaya yang sangat bijak. Besok saya akan membawa tentang masih orang kaya. Kata firman Allah, peringatkan orang-orang kaya. Mengapa harus diperingatkan? Ada sifat-sifat yang kadangkala dimiliki orang kaya ini yang sangat menyakitkan orang-orang lain. Dan itu yang akan saya bahas besok. Jadi orang kaya yang bodoh, orang kaya yang bijak, orang kaya ya yang harus memiliki hati yang benar-benar di hadapan Allah. Seperti Ayub ini, ia hidup berpusat pada Tuhan dan akibatnya ya walaupun dia sempat mengalami kehilangan semua harta bendanya, tapi dia berkata, terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Tetapi Tuhan punya maksud lain bagi dia. Tuhan akhirnya menggantinya dengan 2 kali kekayaan double ya. Jadi kita bisa bayangkan Tuhan yang baik itu. Kalau orang kaya yang bijak itu sadar kekayaan itu dari Tuhan, maka waktu diambil pun dia tidak akan marah-marah, tidak akan menyumpah-nyumpah siapapun, tidak. Tapi dia tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dia memang betul berpusat kepada Tuhan, ia saleh, ia jujur, ia takut akan Tuhan, dan menjauhi yang jahat. Jadi kekayaannya bukan karena diambil dari korup. Ada banyak orang korup, kaya karena korup, makanya nggak bisa berbagi. Ya, karena ada konspirasi di situ. Nggak bisa berbagi. Orang-orang yang korup itu akan sangat sulit berbagi. Karena kejahatan dari hasil kejahatan. Ya, hanya segelintir orang yang bisa mungkin itu. Itu pun sudah dengan rasa tertuduh yang sangat luar biasa. Orang-orang yang ikhlas melepaskan harta bendanya itu, ya, adalah orang-orang yang betul-betul berpusat pada Tuhan. Karena Tuhan izinkan dia untuk menguasai apa kekayaan yang disebut kekayaan itu.
Tapi dia sadar kekayaan ini harus dipertanggungjawabkan satu kali kelak kepada dia. Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang mengasihi tidak lepas dari tidak memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Karena kita belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah semakin banyak orang-orang kaya bijak di Indonesia ini Tuhan, yang memberikan harta untuk menolong sesama. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih berkati firman-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan bagi pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, juga para menteri, wakil, juga para pejabat, bupati, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, stakeholder bangsa ini juga semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, aras gereja nasional juga Tuhan berkati, gereja GP juga Tuhan berkati. Tuhan tolong semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit. Kami mau berdoa kepada mereka yang sakit COVID, taruh di kepala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah menumpangkan tangan atas orang sakit COVID ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Dan terima kasih Bapa di surga, kami mohon roh maut itu cabut dari orang-orang yang sakit COVID ini Bapa di surga, dan berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga kami telah mendengar ada banyak pengurangan akibat Tuhan COVID yang di mana dengan pengetatan PPKM, dan juga kami bisa melihat Tuhan bahwa Tuhan mau melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami hanya mau berdoa Tuhan padamu. Tuhan tahu, kami tahu Engkau punya rencana dan maksud indah bagi Indonesia. Walaupun kami belum tahu saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dan kalau Engkau mau, Engkau bisa berkata bagi berfirman bagi COVID-19 ini dan variannya, keluar maka keluarlah. Walaupun kami dikabarkan akan ada COVID yang akan lebih berbahaya, tapi kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau memagari kami semuanya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Biarkan masyarakat kami menjadi masyarakat yang taat, yang sadar untuk vaksin, sehingga kami memiliki herd community, kekebalan bersama di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, sehingga semua anak bangsa bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menderita sakit. Tuhan, lupangkan tangan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, Engkau nyatakan kemurahan bagi mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau oleh biluris. Karena Tuhan berkata, aku mau engkau sembuh. Percaya, yakin bahwa Tuhan telah menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari segala sakit penyakitmu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh, yang kista sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang kanker sembuh. Tumor sembuh dalam nama Yesus. Yang mandul sembuh dalam nama Yesus. Impoten sembuh dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mau mendengarkan mereka. Engkau mau mendengarkan doa hamba-Mu. Karena kerinduan-Mu adalah mereka sehat, kuat. Itu sebabnya dalam zaman Kau menjamah orang-orang yang sakit dan yang menderita, bagaimanapun mereka, berapa lama pun mereka, dalam keadaan apapun mereka, Kau siap untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kami yakin Kau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah yang kami yakin dan kami percaya. Dan kuasa itu Engkau berikan bagi gereja-Mu untuk melakukan mujizat, kesembuhan, iman, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Terima kasih Engkau nyatakan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukalah, ungkapkanlah kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau yang punya dampak, angkat kedua belah tangan. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, tolong mereka. Kami tidak ada ingin ada lagi orang-orang yang melakukan jalan pintas Tuhan. Membunuh, menipu, berbohong untuk mencarikan hanya sesuap nasi untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Tuhan, ampunilah mereka bila mereka salah dalam mengambil keputusan. Itu karena mungkin mata mereka sudah gelap dan tidak lagi tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka kerjakan. Dan itu sebabnya aku berdoa bagi mereka, Tuhan Yesus, tolong mereka, selamatkan mereka, hingga mereka dapat lebih baik seperti yang dilakukan di Jakarta di Bandung beberapa waktu ini. Mereka angkat tangan dengan situasi mereka, dan mereka sungguh-sungguh jujur dengan keadaan mereka, dan Tuhan, pemerintah pun membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Itu jauh lebih baik mengangkat tangan, tanda menyerah, mengangkat bendera putih, tanda menyerah, dan pemerintah kami pun tahu semuanya itu. Dan terima kasih buat respon pemerintah yang mau menolong mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Dan ada banyak, kami tahu masih banyak anak-anak bangsa ini yang sedang mengalami hal-hal yang sekarang, hal seperti itu. Kami tahu banyak hal, akan ada banyak orang-orang miskin baru di Indonesia ini dalam situasi kondisi yang seperti ini, yang butuh bantuan, yang perlu sentuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa supaya banyak orang-orang seperti Akidi Tio atau keluarga-keluarga mereka yang mau mendonasikan harta benda mereka, sebab mereka peduli terhadap anak bangsa ini. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang dikucilkan, tetapi mereka membalasnya dengan kebaikan. Mereka tidak mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka-mereka yang mau mengalami terobosan baru, kelahiran baru dalam Engkau Tuhan, tapi mereka tidak berdaya. Kami tahu siapa bisa membuat kami berdaya adalah Tuhan dan Roh Kudus. Dan itu sebabnya bagi mereka yang kalau Engkau orangnya yang mau mengalami transformasi Tuhan, taruh tangan-Mu di dada dan buka hatimu sehingga Tuhan masuk dalam hidupmu. Dia akan melahirkan kau kembali sehingga tabiat dan karakter Tuhan yang turun atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala mereka yang menaruh tangan mereka di dalam dada mereka, Tuhan hadir kepada mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kemurahan-Mu kepada mereka dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya pertolongan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik, sebab Tuhan ada dalam hidup mereka. Sama seperti Engkau mengubah Saulus, Engkau memakainya Saulus menjadi alat, memakai juga mereka Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang besar, yang punya Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang baik kepada mereka Tuhan. Terima kasih, kami tidak ingin keluhan-keluhan kami kepadamu Tuhan adalah bagaimana orang jahat bertobat, bagaimana orang-orang yang terlibat dalam dunia narkoba, terlibat dalam kejahatan, penipuan dan lain sebagainya. Itu keluhan-keluhan yang kami naikkan supaya mereka berubah, mengalami terobosan baru dalam Tuhan, sehingga mereka berlaku yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub, sekalipun kaya, ia adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Terima kasih Bapa di surga. Semoga itulah yang kami miliki semua anak bangsa. Kami adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Maka bangsa kami ini akan diberkati oleh Tuhan. Firman berkata, mengapa bangsa ini diaibkan karena kehidupan yang berdosa, tetapi apabila kebenaran ditinggikan, maka bangsa ini akan diangkat di atas segala bangsa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lihatlah anak bangsa yang banyak yang nyinyir ini Tuhan. Mereka tidak berbuat, mereka lebih melakukan hal-hal yang tidak produktif dalam hidup mereka, dan mereka seolah-olah yang paling hebat, tetapi sebenarnya adalah orang gagal.
Dan sebaiknya kami berdoa bagi mereka agar mereka dapat sedikit memberikan pemikiran mereka, pertolongan mereka bagi bangsa ini dengan bekerja sama dengan pemerintah, dengan tidak memprovokasi. Tuhan, itu sudah cukup bagi pemerintah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah memberkati mereka-mereka yang saat ini putus lapangan pekerjaan. Tuhan, tolong mereka, perbaiki ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk menolong mereka melalui siapa saja dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan Tuhan, tolonglah mereka dengan sungguh. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin anak-anak bangsa ini Tuhan tanpa pekerjaan, karena dengan tanpa pekerjaan mereka akan menjadi sempit pemikiran mereka, dan mungkin mereka karena kelaparan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Pemerintah kami juga diberikan kearifan dalam menjalankan amanah yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh undang-undang. Terima kasih Tuhan. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Dan keputusanmu sudah tepat. Kalau engkau orangnya, taruh tangan berdada, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa dan kejahatanku. Ampunlah segala dosa dan kejahatanku, sucikan dosa dan kejahatanku dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini kubuka hatiku untuk Engkau Tuhan, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, jadilah menjadi Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadi penguasa dalam hidupku. Saat ini aku yakin, aku hidup dalam menerima hidup yang kekal itu, menjadi warga negara surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya ucapkan selamat, kita menjadi warga negara surga. Dan ingat, terus datang kepada gereja di mana Anda terdekat dan minta nasihat atau konseling. Dan selama masih dalam masa-masa sulit atau kita mau beribadah belum, mari dengarkan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat dalam pemberitaan firman melalui live streaming atau melalui YouTube saya 2 kali 1 hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan berkata Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran mulai saat ini sampai selama-lamanya. Juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpan dan melakukan dalam iman, timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang kau minta dan doa, hal itu akan diberikan kepadamu. Tertawalah dengan orang yang tertawa, atau bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa baca firman Allah, baca berdoa, dan kemudian jangan lupa pula untuk apa itu? Untuk dan jangan lupa pula kalau kita tidak bisa tidur, datang berdoa pada Tuhan. Karunia tidur itu dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Nikmati yang baik, nikmati yang manis, nikmati yang indah dari Tuhan Yesus yang mengasihimu. Haleluya, haleluya. Amin.